ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Hadirin sekalian, para ikhwan, para akhwat, para asatidzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kita bermajelis kembali di majelis online, majelis talaq kitab yang kita adakan di Selasa malam, mengkaji Qawaidul Ashra fi Tazkiyatin Nufus, 10 kaidah dari Tazkiyatun Nufus, sebuah karya Al-Imam Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir kita sudah membahas kaidah yang ke-6. Malam hari ini kita masuk kaidah yang ke-7. Kita masuk kaidah yang ke-7. Baik, silakan melihat di screen-nya. Al-qaidatus sabi'atu. Al-qaidatus sabi'atu tadhakkarul mauti wa liqa'ullah azza wa jalla. Kaidah yang ketujuh, kaidah dalam tazkiyatun nafs yang ketujuh, tadhakkarul mauti, mengingat kematian, wa liqa'ullahi azza wa jalla, dan perjumpaan dengan Allah azza wa jalla. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dilakukannya, apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Yang dimaksud dengan hari esok, ya hari akhirat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini di surat yang ke-59, surat Al-Hasyr, di ayat yang ke-18. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Aktsiru dzikra hadimil ladzati, yakni al-mauta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Aktsiru dzikra hadimil ladzati, perbanyaklah untuk mengingat hal-hal yang menghancurkan kenikmatan, hal-hal yang dapat menghilangkan kelezatan-kelezatan, yakni al-mauta, yang dimaksud yaitu kematian. Hadis riwayat Al-Imam Ibnu Majah, nomor hadis 4258, akhrajahu Ibnu Majah wa hassanahu Al-Albani fil Arwa, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Al-Arwa juz yang ketiga halaman 145. Penulis melanjutkan, Al-mautu huwa al-faisalu baina
هذه الدار ودار القرار والفاصل بين وقت العمل والجزاء عليه وهو الحد الفارق بين تقديم الزاد وملاقاة جزائه فلا مجال ولا مجال بعده للتوبة والاستغفار من السيئات ولا مجال بعده للاستكثار من الحسنات كما قال تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. Berkata penulis hafizahullah taala, kata beliau, al-mautu huwa al-faisalu baina hadhihi ad-dari wad-daril qarar, bahwa kematian itu adalah pemisah antara negeri dunia dengan negeri akhirat. Wal fasilu baina waqtil amali wal jazai alaihi, dan juga pemisah antara waktu beramal dan waktu pembalasan amal. Wa huwa al-haddul fariqu baina taqdimuz zadi wa mulaqati jazaihi, dan juga merupakan batasan yang membedakan antara menyiapkan perbekalan dan menjumpai balasannya. Fala majala ba'dahu lit-taubah, maka tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat, wal istighfar, dan memohon ampun, minas sayiat, dari kesalahan-kesalahan. Wala majala ba'dahu lil istikthari minal hasanat, dan tidak ada lagi kesempatan untuk memperbanyak melakukan kebaikan-kebaikan. Kama qala ta'ala, sebagaimana hal ini disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at." Kata Allah, dan tidaklah taubat itu diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala lilladzina ya'maluna sayyi'at, dari orang-orang yang melakukan kejahatan. Hatta idza hadara ahadahumul maut, yang apabila telah datang ajal kepadanya seseorang di antara mereka, qala inni tubtul an, dan sesungguhnya sekarang saya bertaubat. Firman Allah di surat yang keempat, surat An-Nisa, ayat yang ke-18. Kemudian penulis melanjutkan, thumma huwa mudrikun kullan nasi la mahalata wa mulaqihim bila raiba kama qala Allah azza wa jalla qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kata penulis hafizahullahu taala, thumma huwa mudrikum, kematian itu pasti akan menemui dan menjumpai kullan nas la mahalata, dan menjumpai kita semua, wa mulaqihim bila raiba, dan tidak ada keraguan di dalamnya.
Kama qala kama qala Allah azza wa jalla, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakan, sesungguhnya kematian itu yang kalian lari daripadanya. Fa innahu mulaqikum. Maka sesungguhnya kematian itu pasti akan menemui kalian. Dalam surat yang ke-62, surat Al-Jumu'ah, ayat yang ke-8. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ainama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah." Di mana saja kamu berada, maka kematian pasti akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi menjulang dan yang lagi kokoh. Wa huwa ma'a dzalika ya'ti lil anami faj'atan fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa huwa ma'a dzalik, bersamaan dengan itu juga, ya'ti lil anami faj'atan, kematian itu mendatangi orang yang sementara tidur dengan secara tiba-tiba. Allah mengatakan, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Dan apabila telah tiba waktunya yang telah ditetapkan untuk mereka, maka tidaklah mereka dapat mengundur barang sesaat dan tidak juga dapat mempercepat atau mendahulukannya. Firman Allah di surat yang ke-16, surat An-Nahl, ayat yang ke-61. Fakam min insanin kharaja min baitihi yaqudu sayyaratahu faraja'a mahmulan ala akfani wa kam min insanin qala li ahlihi hayya'u li ta'aman famata wa lam yat'amhu wa kam min insanin labisa thawbahu wa zarra zirarahu walam yafukka zirara thawbihi illa al-ghasilu. Fakam min insanin, berapa banyak manusia, kharaja min baitihi, yang keluar dari rumahnya, kemudian yaqudu sayyaratahu, dan dia mengendarai mobilnya, faraja'a mahmulan 'alal akfani, lalu dia kembali sementara sudah terbungkus dengan kain kafan. Wa kam min insanin qala li ahlihi, berapa banyak orang yang kemudian mengatakan kepada keluarganya, mengatakan kepada istrinya, hayya'u li ta'aman, siapkan makanan, hidangkan makanan untukku. Walam famata walam yat'amhu, lalu kemudian dia wafat dan belum sempat menikmatinya, belum sempat memakannya. Wa kam min insanin labisa thawbahu, dan berapa banyak orang yang memakai pakaian, wa zarra zirarahu, dan mengancingkan baju, wa fukka, apa namanya, wa fukka yafukka zirara thawbihi illa al-ghasilu, sementara yang melepas kancing bajunya adalah orang yang memandikan jasadnya atau yang memandikan jenazahnya. Kemudian
ففي ذكر العبد للموت منفعة عظيمة، فبذلك تستيقظ القلوب الغافلة وتحيا القلوب الميتة، ويحسن إقبال العبد على الله عز وجل، وتزول الغفلة والإعراض عن طاعة الله عز وجل. ففي ذكر العبد للmaut, betapa banyak, mohon maaf, dengan mengingat kematian, manfaatan azimatan, maka terdapat manfaat yang sangat besar. Fabidzalika tastayqidhul qulubul ghafilatu, dengan mengingat kematian maka hati yang lalai akan kemudian disadarkan. Wa tahyal qulubul maitata, menjadikan hati yang mati menjadi hidup. Wa yuhsinu iqbalal abdi 'ala Allah azza wa jalla, dan hamba senantiasa ingin kembali menghadap atau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa tazulul ghaflatu wal i'radu an ta'atillahi azza wa jalla, maka hilanglah sikap kelalaian tadi, sikap berpaling dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala, law faraqa, bawahnya, law faraqa dzikrul mauti qalbi khashitu an yafsuda alayya qalbi. Berkata Sa'id bin Zubair rahimahullahu taala, Sa'id bin Jubair ini sahabat yang wafat di tahun 95 Hijriah. Kata beliau, "Lau faraqa dzikrul mauti", seandainya hatiku berpisah dari mengingat kematian, lau faraqa dzikrul mauti qalbi khasyitu an yafsuda alayya qalbi, maka aku khawatir hal itu justru akan menjadikan rusak hatiku. Akhrajahu al-Imam Ahmad fi Az-Zuhdi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Az-Zuhud, rakam nomor hadis 2210. Kemudian lanjutkan, wala yazalul abdu bi khairin ma kana nadhiran limawqifihi baina yadillahi azza wa jalla yawmal qiyamah ba'da mamatihi wa masirihi ba'dal mamati. Wala yazalul abdu, seorang hamba akan senantiasa berada dalam bi khairin, dalam keadaan yang baik. Maka nadhiran li mauqifihi baina yadillah, selama senantiasa ia mengingat posisinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala yaumal qiyamati ba'da mamatihi, pada hari kiamat dan tempat kembalinya, wa masirihi ba'dal mamat, dan tempat kembalinya setelah kematian. Ikhwan wal akhwat, para asatidzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit kami akan sebelum kita melanjutkan, salah satu penulis mencantumkan
Di antara kaidah penyucian jiwa, tazkiyatun nafs, adalah senantiasa mengingat kematian dan perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Eh, Kaidah yang ketujuh ini mengingatkan kepada kita semua bahwa saat ini kita berada dalam kehidupan dunia dan kita bersyukur kepada Allah sampai saat ini Allah masih memberikan kita hidup, masih diberikan kesempatan kita hidup di muka buminya Allah. Dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara, dan sesuatu yang paling hak atau sesuatu yang pasti yang semua kita akan mengalami adalah kematian, al-maut. Berbicara tentang peristiwa yang paling pasti ini, kalau kita cermati di dalam Al-Quranul Karim, paling tidak ada 3 kali Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkannya ayatnya di dalam Al-Quran. Lokasi yang pertama ada di surat Al-Imran di 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Tiap-tiap jiwa itu pasti akan merasakan yang namanya kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, dan sesungguhnya hari kiamat saja yang akan disempurnakan pahalanya untuk kalian. Lokasi yang kedua ada di surat Al-Anbiya ayat yang ke-35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Tiap-tiap jiwa akan merasakan yang namanya kematian, dan kami akan menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Wa ilaina turja'un, dan hanyalah kepada kami kalian akan dikembalikan. Artinya kita di dunia ini akan diuji, siapapun. Maka siapa yang masih hidup di muka bumi Allah, maka sesuatu hal yang pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal-hal yang tidak kita sukai, dan terkadang juga dengan hal-hal yang kita sukai. Itulah yang pernah dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, bahwa manusia akan diuji di dunia itu dengan sesuatu cobaan, musibah, dan kenikmatan. Musibah adalah sesuatu yang hampir kita semua tidak menyukainya. Dan kenikmatan adalah sesuatu yang hampir kita semua menyukainya. Ada sebagian orang, dan ini perlu kita luruskan dalam memahami, ada sebagian orang memahami bahwa ujian atau cobaan itu adalah sesuatu yang semuanya tidak disenangi. Padahal kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi ujian, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah bisa sesuatu yang buruk atau sesuatu yang tidak kita senangi, dan sesuatu yang baik atau sesuatu yang terkadang kita sukai. Sehingga apa? Bahwa musibah dan kenikmatan kedua-duanya merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musibah, Allah berikan ujian, cobaan kepada manusia agar Allah ingin mencari kandidat-kandidat di antara manusia yang bersabar. Dan kenikmatan yang Allah karuniakan sebagai ujian kepada hambanya, Allah ingin mencari daftar manusia-manusia yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lokasi yang ketiga di surat Al-Ankabut ayat yang ke-57. Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut
Thumma ilaina turja'un. Semua jiwa pasti akan merasakan kematian dan semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan akhwat para asatidzah sekalian, maka hal yang pasti, sesuatu peristiwa yang satu-satunya yang terjadi, yang pasti terjadi, kita semua akan mati. Dan kematian itu bukan sebuah, kita tidak menginginkan kematian yang percuma. Artinya yang dimaksud dengan kematian yang percuma, ya, dalam artian tidak ada amanah setelah itu. Tidak ada pembalasan setelah itu. Tidak ada pertanggungjawaban setelah itu. Sama sekali tidak. Para ikhwan, para akhwat, para asatidzah sekalian. Dan kita ketahui bersama bahwa kematian adalah merupakan shelter yang pertama, merupakan fase yang pertama yang akan kita tempuh dengan waktu yang panjang dari fase-fase yang ada yang telah dijelaskan di dalam syariat agama kita, fase-fase menuju akhirat. Maka dari hal ini, bahwa kematian adalah sebuah keniscayaan yang tidak mungkin bisa kita hindari. Oleh sebab itu, as-salihuna yamutun, wat-talihuna yamutun, al-aghniya yamutun, wal-fuqara yamutun, asy-syuyukh wasyabab, al-atfal yamutun. Orang-orang soleh, mereka akan wafat. Orang yang tidak soleh juga, mereka akan mati. Orang kaya, orang miskin, ya, orang yang sudah tua, anak muda, bahkan mungkin anak-anak kecil juga, mereka semua akan merasakan yang namanya kematian. Maka penulis hafizahullah taala menjadikan salah satu metode, salah satu kaidah dalam rangka untuk senantiasa selalu menjaga kebersihan jiwa, penyucian jiwa, adalah dengan senantiasa banyak kita mengingat kematian, dan kita memperbanyak bahwa, sekali lagi, bahwa bukan kematian yang percuma, tetapi ada sebuah tanggung jawab yang besar sampai waktu di mana perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-maut wahidun wa asbabuhu muta'addidah. Ya, kematian itu satu, satu. Yang berbeda itu, ya, adalah penyebabnya. Yang banyak jenisnya itu adalah penyebabnya. Makanya penulis tadi eh, memberikan beberapa contoh-contoh. Ya, ada orang yang sementara mengendarai mobilnya, kemudian tidak kembali. Ada yang sementara ke keluarganya untuk disiapkan makanannya, sementara belum sampai menikmatinya sudah wafat. Berapa banyak orang yang menggunakan pakaian dia kancingkan, sementara yang melepaskan kancingnya adalah yang memandikan dirinya. Maka para ikhwah, para akhwat, para asatidzah sekalian, bahwa cukuplah kematian sebagai sebuah khibrah, pelajaran, dan ini sangat berpengaruh terhadap jiwa yang ada di dalam diri kita. Dan sebaliknya, yang menjadikan manusia, yang menjadikan diri kita itu banyak melakukan kelalaian, karena kita sering melupakan dengan hal ini. Kita terlalu banyak menikmati, ya, hiruk pikuknya atau suasana dunia ini, yang menjadikan terkadang jiwa dan diri kita ini dilalaikan dengan semua hiruk pikuk yang ada dalam kehidupan dunia ini. Itulah sebabnya, ya, beberapa, bahkan banyak para sahabat yang senantiasa selalu diingatkan, bahkan salah satu untuk meluluhkan dari aktivitas hal-hal yang dapat menyibukkan mereka, adalah mereka selalu diingatkan dengan peristiwa yang pasti akan dialaminya, yaitu kematian. Bahkan sampai-sampai ada dikisahkan salah seorang sahabat yang
Ya, ketika dia dilalaikan dalam urusan-urusan dunianya, maka dia segera kembali pulang ke rumahnya. Dia menuju ke halaman belakang rumahnya yang dia telah buat galian, lantas kemudian dia masuk ke dalamnya. Maka dia tidur di di lubang yang dibuatnya tersebut dengan mengatakan, suatu saat saya akan, ya, kondisi akan mati seperti ini. Artinya sarana untuk mengingatkan dari kelalaian-kelalaian yang telah dilakukan. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an juga pernah mengatakan, ketika informasi tentang sahabat dikabarkan meninggal dunia, disebutkan namanya, maka Umar bin Khattab sampai mengatakan di dalam dirinya, akan datang suatu hari yang mungkin dikatakan bukan lagi si fulan meninggal, tapi dikatakan Umar bin Khattab, Umar telah meninggal dunia, Umar telah wafat, Umar. Dan ini mungkin juga bisa menjadi sebuah renungan bagi kita semua. Ya, sering kita mendengar mungkin dari informasi di mana tempat kita tinggal, atau dari pengumuman-pengumuman di masjid yang terkadang suka kita dengar informasi tentang wafatnya seseorang. Maka ada kiranya mungkin kita diingatkan bahwa suatu hari mungkin nama kita yang akan keluar dari ya, speaker informasi tersebut, kalau saat ini mungkin yang meninggal tetangga kita, yang meninggal, ya, tetangga komplek atau tetangga tempat kita di mana tinggal. Akan ada waktu di mana nama kita yang akan disebut, ya, mau tidak mau, suka ataupun tidak suka, maka semuanya pasti akan mengalami yang namanya kematian. Akan dalam ayat yang disebutkan, walaupun kita bersembunyi di balik benteng yang tinggi dan kokoh, maka tidak bisa seorang muslim menghindar dari kematian tersebut. Maka para ikhwah, para akhwat, asatidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itulah maka yang menjadikan agar jiwa kita tidak ghaflah, agar hati kita ini, ya, tidak dirundung dengan kelalaian, maka mengingat kematian dan hari di mana perjumpaan kita dengan Allah, dan semua apa yang kita lakukan akan dihisab, akan diaudit, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, maka hendaknya seorang muslim perbanyak, sering-seringlah mengingat semua hal-hal yang dapat menghancurkan kenikmatan-kenikmatan, yaitu kematian. Dan ini adalah salah satu metode di dalam rangka untuk menyucikan jiwa-jiwa kita yang terkadang kelalaian inilah yang menjadikan hati kita ini berpaling, lupa dari ketaatan dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan sampai mana? Oh, itu, ya. Qala Sufyan bin Uyainah. Qala Sufyan bin Uyainah. Qala Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala. Yaqulu Ibrahim At-Taimi rahimahullah, berkata Sufyan bin Uyainah rahimahullah. Sufyan bin Uyainah ini beliau wafat di tahun 1198 Hijriah. Yaqulu Ibrahim At-Taimi, berkata Ibrahim At-Taimi. Ibrahim At-Taimi ini beliau wafat di tahun 92 Hijriah. Berkata, "Mathaltu nafsi fil jannati akulu thimaraha wa ashrabu min anhariha wa u'aniqu abkaraha."
ثم مثلت نفسي في النار آكل من زقومها وأشرب من صديدها وأعالج سلاسلها وأغلالها. فقلت لنفسي: أي نفسي، أي شيء تريدين؟ قالت: أريد أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحا. قال: قلت: فأنت في الأمنية ف... فأنت في الأمنية فاعملي. مثلت نفسي في الجنة, berkata Ibrahim At-Taimi, aku memperumpamakan diriku seakan-akan sedang berada di surga. Akuluhu thimaraha, dan aku memakan buah-buahannya. Wa ashrabu min anhariha, aku minum dari sungai-sungainya. Kemudian wa u'aniqu abkaraha, dan aku memeluk para bidadari-bidadarinya. Thumma mathaltu nafsi fil nari, kemudian aku memperumpamakan diriku sementara berada di neraka. Akuluhu min zaqumiha, aku makan dari buah zakumnya. Wa ashrabu min sadidiha, dan aku minum dari nanahnya, sadid. Wa u'aliju salasila wa aghlalaha, dan aku berhadapan dengan rantai dan belenggu neraka. Faqultu li nafsi, lalu aku berkata kepada diriku: Ai nafsi, wahai jiwaku, ayyu syai'in turidin, wahai jiwaku, mana yang kau inginkan? Qalat, maka jiwanya berkata, Uridu an uradda ila dunya, aku ingin kembali ke dunia. Fa'amala salihan, dan ingin melakukan amal saleh. Qala, maka berkata, Qultu fa anta fil umniyati fa'mali, kau sekarang berada di dunia, maka beramalah. Wa qul laha aidan, ya nafsu in ana mittu faman dhal ladzi yusalli anni ba'da al-mauti wa man sayasumu anni wa man yatubu anni min dhunubi wa tafriqi. Wa qul laha aidan, berkata juga kepada jiwa, ya nafsu inna ya nafsu in ana mittu, wahai jiwa, jika aku mati, faman dzal ladzi yusalli anni ba'dal mauti, siapa nanti yang akan menyolatkanku setelah aku mati? Waman sayasumu anni, dan siapa yang akan berpuasa untukku? Waman yatubu anni min dhunubi wa tafriqi, dan siapa lagi yang akan mohonkan ampun untukku dan berbagai dosa dan juga kecerobohan yang telah dilakukan. Maka para ikhwah, para asatidzah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cukuplah kematian menjadi sebuah khibrah dan sekaligus salah satu metode agar jiwa kita ini tidak lalai dan agar jiwa kita ini senantiasa tidak terkotori dengan kelalaian dan dengan semua bentuk fitnah yang ada di muka bumi ini. Jangan sampai kita menjadi di antara hamba-hamba yang kelak menyesal, hamba-hamba yang penyesalannya tidak akan lagi
bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, bahwa berbicara tentang kematian, bahwa bisa jadi ini adalah salah satu di antara bagian yang selalu ada di dalam setiap keseharian. Ya, selalu aja kita dengar ada hamba-hamba Allah yang pada akhirnya diinformasikan, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi mungkin ada yang kita kenal, bahkan mungkin banyak juga yang kita tidak kenali. Tapi intinya, para ikhwah, para akhwat sekalian yang dimuliakan Allah, ya kita semua sama kedudukannya di hadapan kematian. Tidak ada istimewanya sama sekali. Yang membedakan mereka yang menjadikan akhirat sebagai obsesi tertingginya. Oleh sebab itu, para ikhwah, para akhwat, para asatidzah sekalian, salah satu di antara metode kita untuk selalu mensucikan jiwa kita adalah untuk sering-sering dan memperbanyak kita mengingat tentang kematian dan mengingat di mana hari di mana kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kenapa orang-orang yang beriman, ya mereka itu senang berjumpa dengan Allah. Sementara orang-orang yang kafir, mereka tidak suka berjumpa dengan Allah. Dan orang-orang yang beriman, ketika mereka diwafatkan oleh Allah, mereka sudah diinformasikan dan mereka telah dikabarkan akan balasan surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikata alla takhafu wa la tahzanu. Orang-orang yang beriman, ketika mereka akan datang atau menjelang kematiannya, maka akan turun para malaikat dan mengatakan, jangan takut, jangan bersedih. Wa abshiru bil jannah. Mereka mengabarkan kabar gembira tentang janji surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaliknya, minimnya diri kita di dalam rangka untuk mengingat kematian dan hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang menjadikan diri kita menjadi ghaflah, menjadi lalai, menjadi berpaling, menjadi jauh dari ketaatan kepada Allah, yang semuanya akan berpengaruh terhadap keadaan jiwa-jiwa kita, dan inilah yang menjadikan lama-kelamaan berpengaruh terhadap hati-hati kita, ya sehingga ketika kita jauh, ketika kita lalai kepada Allah, maka kita akan terjatuh dalam perbuatan-perbuatan keburukan, perbuatan-perbuatan dosa, yang ini semua akan berpengaruh terhadap hati-hati kita semua. Itulah kenapa ya kita sebagai dai, ya kita sebagai kepala rumah tangga, mungkin kita sebagai orang yang diperhatikan di tempat tinggal kita, siapapun jangan pernah untuk lupa. Selalu salah satu metode untuk memberikan nasihat adalah untuk mengingatkan kepada saudara-saudara kita tentang hal kematian ini. Mengingatkan hari di mana perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberkahi sisa usia kita ini, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hati-hati kita, karena pada dasarnya hati kita ini berada di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki memberikan hidayah, maka tidak akan kemana-mana. Namun kalau Allah menghendaki ya memalingkan hati kita, pun tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepada diri kita. Dan kita senantiasa selalu memohon kepada Allah, mudah-mudahan bukan hanya sekedar mati yang sia-sia, tapi kita ingin mengakhiri kehidupan di dunia ini
dengan cara yang baik atau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang baik atau dalam keadaan yang husnul khatimah. Nah, itu para ikhwah, para asatidzah sekalian, materi kita malam hari ini kaidah yang ketujuh. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya kaidah yang kedelapan, insya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.